Bahkan Donald Trump mungkin tak menyangka inisiatif besarnya soal Dewan Perdamaian di Davos akan gagal seburuk ini. Lihat video ini. Dalam video ini, Trump dengan santai melewati para pemimpin negara-negara yang setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diusulkannya. Dari mereka, hanya Viktor Orban satu-satunya orang Eropa. Sisanya bukan pemimpin terpopuler. Tidak satu pun dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kecuali Amerika Serikat sendiri yang secara resmi menerima undangan untuk bergabung dengan organisasi ini. Akhirnya, ada 6 raja, 3 mantan pejabat Soviet, 2 rezim militer, dan seorang kepala negara yang dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas dugaan kejahatan perang. Beginilah tampilan Dewan Perdamaian Donald Trump. Secara keseluruhan, ini mencakup 2 dari Hongaria, Kosovo, dan Pakistan, hingga Uzbekistan dan Armenia. Namun, sekutu tradisional Amerika Serikat menolak gagasan Trump setelah dia mengundang orang Rusia dan Belarusia ke Dewan Perdamaian. Hanya Iran yang belum. Mengejutkannya, Trump juga undang Tiongkok. Namun, Trump secara resmi dan megah memperkenalkan Dewan Perdamaian miliknya di Davos. Dan setiap dari mereka adalah teman dari pasangan saya, mari kita lihat pasangan. Ada yang saya suka, ada juga yang tidak saya suka. Ya tidak, sebenarnya saya suka kelompok ini, saya suka setiap orang dari mereka. Bisa percaya, biasanya ada 2 atau 3 orang yang tidak bisa saya tahan, biasanya ada 2 atau 3 yang tidak saya suka. Tapi di sini saya tidak menemukannya, saya suka setiap orang di sini. Tidak, mereka orang-orang hebat dan pemimpin luar biasa. Dewan Perdamaian berisi para pemimpin teratas dunia. Nama saya Alexei Pichi. Mari bahas topik ini bersama. Sebelumnya silakan subscribe channel ini, like, komentar di bawah, dan juga subscribe ke channel Telegram saya, Pichi News. Link ada di deskripsi video. Kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah diterima. Jadi, Donald Trump secara resmi membentuk Dewan Perdamaian dengan dirinya sendiri sebagai ketua seumur hidup secara de facto. Menurut rencana Donald Trump, lembaga ini harus menyelesaikan semua konflik global dan keanggotaan istimewa di Dewan akan dikenakan biaya $1 miliar. 5 anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kecuali Amerika Serikat tidak secara resmi menerima undangan untuk bergabung dengan organisasi ini. Seperti kata para ahli, Dewan Perdamaian Donald Trump menantang sistem internasional yang ada dan berupaya menciptakan sistem baru yang berpusat pada Donald Trump. Donald Trump telah menyatakan organisasinya, Dewan Perdamaian, akan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan menggantikannya. Pada akhirnya, susunan Dewan Perdamaian versi Donald Trump terlihat cukup menarik. 6 raja, 3 mantan pejabat Soviet, 2 rezim militer, dan seorang kepala negara yang dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas kejahatan perang. Pada penandatanganan piagam di Forum Ekonomi Dunia Davos, Kamis, Donald Trump menyatakan kutipannya, "Begitu Dewan ini sepenuhnya terbentuk, kita akan bisa melakukan hampir semua yang kita inginkan dan kita akan melakukannya bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa." Jumlah negara yang akan bergabung dengan Dewan Perdamaian masih belum jelas. Menurut perwakilan pemerintah Amerika, 35 dari 50 negara yang diundang setuju bergabung dengan Dewan Perdamaian. Reuters sebelumnya melaporkan, mengutip seorang diplomat, bahwa undangan telah dikirim ke 60 negara. Namun di Gedung Putih kini hanya ada 50. Pada akhirnya, perwakilan dari 19 negara ikut serta dalam upacara penandatanganan piagam Dewan Perdamaian. Azerbaijan, Argentina, Armenia, Bahrain, Bulgaria, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Qatar, Kosovo, Maroko, Mongolia, Uni Emirat Arab, Pakistan, Paraguay, Arab Saudi, Turki, dan Uzbekistan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang awalnya menolak akhirnya setuju bergabung dengan Dewan Perdamaian sehari sebelumnya, tetapi tak satu pun perwakilan Israel hadir dalam penandatanganan. Netanyahu tidak bisa hadir karena ada surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional. Menariknya, Presiden Israel Yitzhak Herzog sedang di Davos, tapi memilih tidak hadir di perayaan Trump dan tidak terlihat di sana. Pada penandatanganan dokumen pembentukan Dewan Perdamaian juga hadir Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Sebelumnya, kantor persnya merilis video saat dia menandatangani dokumen di Minsk dan berterima kasih kepada Donald Trump atas kehormatan itu. Namun, Lukashenko tidak dapat datang ke Eropa karena sanksi dan kejahatannya terhadap Ukraina.
Saat ini, 24 negara siap bergabung dengan Dewan Perdamaian. Trump mengatakan beberapa negara akan bergabung dengan Dewan Perdamaian, tapi tidak menyebutkan negara mana. Di sini, Trump bisa saja bermain dengan jumlah, tapi kualitas yang lebih penting justru sangat kurang. Putin, Presiden Rusia, mengatakan telah menerima undangan Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Rusia bahkan siap memberi $1 miliar dari asetnya yang dibekukan di Amerika Serikat untuk keanggotaan. Namun, Vladimir Putin juga tidak bisa hadir ke upacara karena sedang dicari pengadilan kriminal internasional. Inilah Dewan Perdamaian, saya tekankan perdamaian. Inggris, Prancis, Norwegia, Slovenia, dan Swedia sudah secara resmi menolak undangan Donald Trump. Negara-negara Eropa terkemuka lainnya juga tidak berniat untuk bergabung. Mereka bilang masih mempelajari masalah ini, padahal hanya tak mau menolak secara langsung. Tapi yang paling mengejutkan, Donald Trump pada akhirnya juga menolak mengirim undangan ke Dewan Perdamaian untuk pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Dan mengenai hal ini, saya akan mengutip Bloomberg. Dewan Perdamaian ini bisa berubah menjadi galeri penjahat, kata Bloomberg. Seorang pejabat Eropa menggunakan kata rogue yang memiliki berbagai makna, termasuk penipu, penjahat, bajingan, serta orang buangan jika diterapkan pada negara. Seperti Amerika Serikat sendiri menyebut negara-negara seperti Iran dan Korea Utara. Awalnya, Dewan Perdamaian dibentuk untuk memulihkan sektor gas dan disetujui melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kapasitas tersebut. Dalam anggaran dasar Dewan Perdamaian yang ditandatangani Trump hari ini, hal itu tidak disebutkan. Mereka bahkan lupa soal sektor gas di sana. Anggaran dasar ini belum dipublikasikan, namun menurut kutipan media, organisasi baru ini mengklaim akan menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seluruh kekuasaan akan terpusat di tangan Donald Trump. Dia satu-satunya yang punya hak veto dan bisa tetap menjadi ketua selama diinginkan, bahkan setelah masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat selesai. Trump tampaknya ingin mempertahankan kekuasaan seumur hidup, jadi mengapa dia butuh Dewan Perdamaian? Dalam surat pengantar kepada para pemimpin negara, Trump menyatakan bahwa dewan tersebut akan mulai menerapkan pendekatan baru yang berani untuk menyelesaikan konflik global. Untuk tetap di dewan lebih dari 3 tahun dan jadi anggota tetap, negara harus menyumbang $1 miliar. Penggunaan uang ini oleh dewan tidak diketahui, dan banyak pakar serta pejabat dari negara lain menganggap inisiatif ini sebagai contoh lain bagaimana Trump merusak sistem internasional yang dibangun oleh Amerika Serikat sendiri setelah Perang Dunia Kedua dan menciptakan sistem baru yang berpusat pada dirinya sendiri. Ini merupakan pukulan langsung ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemungkinan besar akan dilihat sebagai upaya individu untuk mengubah tatanan dunia sesuai keinginannya. Akhirnya, saya akan mengutip New York Times. Mengundang Rusia dan Tiongkok disebut sebagai upaya memastikan keterwakilan luas di Dewan Perdamaian, ujar Fred Fleitz, mantan Kepala Staf Dewan Keamanan Nasional di masa Donald Trump yang kini di America First Policy Institute. Administrasi Presiden ingin mengurangi kemungkinan negara lain mensabotase pekerjaannya. Namun, menurut Nicholas Burns, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Tiongkok, dan negara lain, inisiatif seperti itu tidak akan menyenangkan sekutu tradisional Amerika Serikat. Hubungan saling percaya antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya benar-benar hancur. Serangan dari pemerintahan terhadap Greenland dan kesalahan perhitungan mereka terhadap reaksi negara-negara NATO lainnya benar-benar mengubah pandangan Eropa dan Kanada. Karena itu, Trump memilih bersekutu dengan Putin, Lukashenko, Xi Jinping, Viktor Orban, dan lainnya. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like serta ajak teman-teman Anda. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.